Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, rekan-rekan pembelajar audit syariah. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai isu kontemporer audit syariah. Nah, bahan yang akan saya bahas di sini adalah bahan yang terdapat pada bab 11 di buku audit syariah yang kebetulan saya tulis sendiri bersama rekan-rekan dosen lainnya. Untuk lebih jelasnya bisa nanti lebih detailnya bisa membaca buku tersebut dan bisa diperoleh dalam bentuk e-book maupun buku dengan bentuk hard file. Oke, baik. Bahasan yang ada di bab ini ada yang pertama yaitu mengenai kompetensi SDM. Jadi isu mengenai kompetensi SDM sebagai auditor syariah, kemudian independensi auditor tersebut, kemudian ada pengawas kepatuhan syariah, yang keempat ada standar audit dan tanggung jawab auditor, serta yang kelima mengenai tata kelola lembaga keuangan syariah yang modern atau good corporate governance untuk lembaga keuangan syariah. Nah, bahasan yang pertama yaitu mengenai kurangnya kompetensi SDM. Jadi di penelitian yang dilakukan oleh Hanifah tahun 2010 menyatakan bahwa auditor syariah merupakan profesi auditor yang melaksanakan proses pemeriksaan dan pengawasan bukan hanya dari kepatuhan terhadap standar dari aspek keuangan, tetapi juga pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Jadi di sini lingkupnya lebih luas gitu ya untuk menjadi auditor syariah, tidak hanya aspek keuangan tapi juga aspek prinsip syariah. Untuk itu, kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor itu adalah yang pertama mengenai kompetensi di bidang akuntansi dan termasuk juga di sini adalah kompetensi bidang audit. Jadi untuk bisa menjadi auditor tentunya harus bisa melakukan proses audit, memahami standar audit dan juga memahami standar akuntansi keuangannya. Kalau untuk menjadi auditor syariah berarti akuntansinya juga spesifik ke SAK syariah. Walaupun dalam praktiknya juga ada beberapa transaksi yang juga mengacu ke SAK umum gitu ya. Jadi selain SAK syariah juga harus memahami SAK umum. Maka dari itu kompetensi di bidang akuntansi ini sangat penting bagi seseorang yang ingin menjadi auditor syariah yang profesional. Nah, ini sebenarnya sudah terselesaikan atau saat ini sudah banyak auditor yang memiliki kompetensi tersebut, yaitu auditor-auditor yang berada di kantor akuntan publik atau kalau di pemerintahan itu ada di BPK atau BPKP. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan sendiri juga ada di auditor internalnya gitu ya. Namun kalau menjadi auditor syariah ada tadi satu lagi gitu, yaitu untuk menguji kepatuhan terhadap prinsip syariah. Maka dari itu, kompetensi yang kedua yang dibutuhkan adalah kompetensi bidang syariah, yaitu mengenai fikih muamalah. Seorang auditor syariah juga harus memahami dan mempelajari dan memahami fatwa-fatwa DSN MUI mengenai transaksi yang berbasis syariah, baik itu misalnya murabahah, mudharabah, dan seterusnya. Nah, kemudian juga harus mempelajari mengenai aturan-aturan syariah lainnya yang mungkin belum difatwakan oleh MUI gitu ya, tapi juga bisa dipelajari melalui kitab-kitab mengenai fikih muamalah. Nah, maka dari itu untuk saat ini ya kompetensi di bidang syariah sudah dimiliki oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah. Karena DPS itu juga wajib dimiliki di setiap lembaga keuangan syariah. Nah, permasalahannya di sini yang disebut dengan isu kenapa ini masuk dalam isu kontemporer, karena untuk bisa mengaudit secara keseluruhan agar bisa tercapai audit syariah secara komprehensif, maka berarti auditor di sini harus memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan auditing juga memiliki kompetensi di bidang syariah. Nah, ketika dalam proses audit keuangan atau audit laporan keuangan, untuk menilai kewajaran atas laporan keuangan terhadap standar akuntansi keuangan yang berlaku itu kan dilakukan oleh auditor eksternal dari kantor akuntan publik. Nah, berarti di sini KAP sebaiknya meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesional auditor-auditornya juga untuk bisa memahami di bidang syariah kalau memang mereka punya klien auditi lembaga keuangan syariah atau perusahaan atau institusi lain yang melaksanakan transaksi berbasis syariah. Karena SHK syariah itu juga berlaku untuk perusahaan non lembaga keuangan syariah yang melaksanakan transaksi berbasis syariah. Akad-akad misalnya dia menerbitkan sukuk, maka itu menggunakan SHK syariah. Nah, berarti auditor yang ada di kantor akuntan publik perlu meningkatkan skillnya nih gitu.
Nah, untuk yang ada di DPS itu juga ternyata juga harus ada PR gitu. Selain memang beliau harus memiliki pemahaman mengenai fikih muamalah, tapi juga setidaknya memiliki kemampuan dasar terkait dengan ekonomi syariah atau akuntansi syariah. Walaupun mungkin tidak secara mendalam ya, tapi setidaknya bisa memahami kalau misalnya ada suatu transaksi gitu kan, itu harus dicatatnya seperti apa gitu. Jadi dasar-dasarnya itu bisa dipelajari. Nah, jadi ini PR-nya untuk kita ke depannya, dan untuk bisa menjadi seorang auditor syariah yang profesional, maka kita harus memiliki dua kompetensi ini, yaitu kompetensi bidang akuntansi dan auditing, juga yang kedua adalah kompetensi di bidang syariah. Nah, untuk bisa mengakomodir itu, ada upaya yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai ikatan profesi di bidang akuntansi yang secara resmi berdiri di Indonesia, yaitu dengan melaksanakan USAS atau ujian sertifikasi akuntansi syariah. Jadi USAS di sini nanti akan bergelar SAS ya. Orang-orang yang mengikuti ujian dan lulus mengikuti seluruh mata ujinya, maka ini akan mendapatkan gelar SAS. Tujuannya apa sih melaksanakan USAS? Yang pertama adalah mengukur kemampuan. Jelas karena di sini mengukur kemampuan seorang auditor, terutama kalau dalam hal ini auditor syariah ya, selain auditor syariah juga praktisi di bidang akuntansi syariah, ini bisa diukur kemampuannya dengan melaksanakan USAS gitu, dengan mengikuti ujian USAS ini. Kemudian juga bisa menjadi standar kualitas auditor. Jadi kalau misalnya ingin menjadi auditor syariah, kalau dia tentunya dia tidak bisa mengaudit kalau dia tidak paham akuntansi syariah. Karena yang dinilai di sini adalah pelaksanaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, kalau dia mengaudit lembaga keuangan syariah atau mengaudit transaksi yang menggunakan prinsip syariah, maka dia harus paham akuntansi syariah, SAK syariah. Nah, dengan mereka mengikuti USAS, ini bisa menjadi standar kualitas auditor bahwa mereka ini layak atau tidak sih menjadi auditor syariah gitu ya. Nah, kemudian juga yang ketiga bisa menjadi standar kualitas institusi. Institusi di sini adalah institusi yang ingin mendapatkan sumber daya manusia yang memahami di bidang akuntansi syariah. Jadi misalnya lembaga keuangan syariah. Dalam hal mereka butuh untuk melakukan proses pelaporan keuangan, penyusunan laporan keuangan berbasis SAK syariah, tentunya lebih mudah kalau mereka memiliki standar kualifikasi untuk auditor akuntansi syariahnya adalah yang telah lulus USAS gitu ya. Jadi ini bisa menjadi standar kualitas institusi. Jadi institusi yang lembaga keuangan syariah yang baik bisa jadi diukur dengan mereka memiliki akuntan syariah yang bergelar SAS gitu. Jadi kalau misalnya mereka punya akuntan syariah yang bergelar SAS, maka institusi itu juga bisa dikatakan baik gitu ya dalam hal penyusunan pelaporan keuangan syariah. Nah, menyangkut ke standar kualitas institusi, maka ini juga bisa menjadi syarat rekrutmen bagi institusi tersebut gitu. Jadi untuk bahwa kita membutuhkan lembaga keuangan syariah itu membutuhkan akuntan syariah, penyusun laporan keuangan syariah. Maka syaratnya salah satunya adalah yang memiliki SAS misalnya. Jadi dengan adanya dilakukan USAS, ujian SAS ini, dan mereka yang lulus mendapatkan gelar SAS, maka itu menjadi legitimasi seseorang memiliki kemampuan di bidang akuntansi syariah. Dan kalau mereka bekerja di kantor akuntan publik, menjadi auditor eksternal, ini juga menjadi penambah trust dari masyarakat bahwa yang mengaudit lembaga keuangan syariah itu juga adalah orang yang sudah memiliki SAS gitu ya, sudah bersertifikasi, jadi sudah dianggap profesional seperti itu. Nah, kemudian bagi rekan-rekan nanti yang tertarik untuk mengikuti USAS, ini ada dua jenjang, yaitu level dasar dan level profesional. Kalau untuk level dasar, ini bisa diikuti oleh masih mahasiswa. Jadi yang menjadi mahasiswa akuntansi itu bisa mengikuti USAS level dasar. Kemudian bagi yang sudah lulus tapi bukan akuntansi gitu, misalnya lulusan ekonomi syariah, itu kan bukan akuntansi ya, atau lulusan perbankan syariah, itu tidak langsung spesifik ke jurusan akuntansi atau prodi akuntansi. Maka ini juga boleh mengikuti USAS level dasar, tapi mereka harus yang sudah lulus dulu. Kalau yang untuk di jurusan akuntansi, itu ketika menjadi mahasiswa itu sudah boleh mengikuti ujian level dasar.
karena dia sudah mendapatkan mata kuliah mulai dari akuntansi pengantar, akuntansi keuangan menengah itu sejak dini gitu ya, sejak semester awal. Kemudian ada pemegang CFB dan peserta ujian CFB yang telah lulus subjek akuntansi keuangan. Ini tidak perlu mengambil akuntansi keuangan. Jadi ada dua nih materi ujiannya, yaitu pengantar fikih muamalah dan akuntansi keuangan. Nah, bagi yang sudah punya sertifikat CFB yang diselenggarakan oleh IAI, maka kalau ini sudah lulus subjek akuntansi keuangan, dia tidak perlu lagi ikut ujian yang ini. Jadi cukup tinggal ujian satu lagi, yaitu pengantar fikih muamalah. Jadi ini maksudnya materi ujian di sini adalah satu kali materi ini satu kali ujian gitu. Dan ujian bisa diselenggarakan satu hari sekaligus untuk 2 materi ujian atau mungkin diambilnya salah satu. Dan bisa dikasih kesempatan kalau belum lulus itu bisa dikasih kesempatan untuk mengulang. Nah, kemudian kalau untuk menjadi yang profesional itu mengikuti ujian jenjang level profesional. Materinya ada 3. Ada akad tata kelola dan etika syariah, kemudian ada akuntansi syariah, dan ada akuntansi keuangan terapan. Jadi kalau akad tata kelola dan etika syariah ini juga kaitannya dengan fikih muamalah dan hal-hal lain yang terkait dengan prinsip utama ya dalam ekonomi syariah itu di sini di bab pertama ini di ujian yang pertama. Kemudian ada ujian akuntansi syariah, ini fokus ke SAK syariah. Jadi kalau kita mau mengikuti USAS itu silahkan dalami SAK syariah, pelajari itu dan insya Allah bisa lulus untuk mengikuti ujian akuntansi syariah. Dan untuk akuntansi keuangan terapan ini SAK umum ya, bahannya dari SAK umum. Nah, untuk modul-modulnya sebenarnya ini sudah ada ya, bisa coba diperoleh di IAI gitu kalau dia mau mempelajarinya. Kemudian untuk pesertanya, kalau untuk level profesional ini harus yang sudah lulus. Untuk yang mahasiswa akuntansi itu harus yang sudah lulus. Sedangkan kalau yang non-akuntansi itu sudah lulus level dasar. Jadi kalau ada rekan-rekan yang bukan jurusan akuntansi S1-nya, maka lulus dulu ujian level dasar, baru bisa mengikuti ujian level profesional. Tapi kalau mahasiswa S1 akuntansi, itu sudah boleh mengikuti ujian profesional langsung, tanpa mengikuti ujian level dasar. Gitu. Tapi kalau untuk yang level profesional, itu kalau sudah semester 7. Tapi kalau yang di level dasar, ini boleh di bawah semester 7. Jadi misalnya masih semester 6, itu boleh mengikuti ujian level dasar. Atau mau langsung saja nanti di semester 7 ikut ujian yang level profesional. Itu sudah boleh. Apalagi yang sudah lulus S1 itu lebih boleh lagi karena materinya sudah komprehensif dipelajari. Kemudian untuk pemegang CA, ini juga bisa mengambil level profesional secara langsung. Dan bagi pemegang CA atau peserta ujian CA, jadi untuk mata ujian CA itu kan ada beberapa. Salah satu diantaranya adalah subjek pelaporan korporat. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan yang sudah lulus ujian CA mata uji pelaporan korporat, ini tidak perlu mengambil subjek akuntansi keuangan terapan karena bahannya hampir sama ya di sana, bukan sama tapi hampir sama. Nah, kemudian untuk yang sudah lulus CA apalagi ya, jadi ini boleh untuk mengambil ini. Dan maksudnya tinggal 1 dan 2 aja, yang nomor 3-nya itu tidak perlu diambil gitu kalau sudah lulus CA. Nah, kalau misalnya belum dapat CA tapi sudah pernah ikut dan lulus untuk mata uji pelaporan korporat, itu boleh tidak mengambil akuntansi keuangan terapan. Jadi nggak perlu gitu ya, langsung tinggal 2 mata uji aja. Insya Allah kalau lulus bisa langsung mendapatkan gelar SAS seperti itu. Nah, kemudian untuk menjadi auditor profesional, menurut iap.or.id, ini saya ambil sumbernya dari sini ya, Institut Akuntan Publik Indonesia, itu bisa mengikuti dari ujian CPA tingkat dasar yang nanti gelarnya mendapatkan ACPA, Associate Certified Public Accountant. Nah, ada 5 materi uji. Mata uji di sini ada pengantar auditing dan assurance, ada akuntansi dan pelaporan keuangan, pengantar ekonomi makro dan mikro, pengantar manajemen perpajakan dan hukum bisnis, serta yang kelima adalah akuntansi biaya, manajemen keuangan, dan sistem informasi. Jadi di sini materinya cukup banyak ya untuk bisa mendapatkan ACPA, dan ini baru level dasar, tapi sudah berhak mendapatkan gelar ACPA. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua adalah ujian CPA tingkat profesional dan berhak mendapatkan gelar CPA di belakang namanya. Nah, ini materinya adalah audit assurance dan etika profesi,
Kemudian yang kedua ada akuntansi dan pelaporan keuangan lanjutan, jadi lebih komprehensif dibanding materi yang ketika diuji di ACPA ya. Kemudian yang ketiga adalah akuntansi manajemen keuangan dan sistem informasi. Yang keempat mengenai strategi bisnis dan perpajakan lanjutan. Yang kelima adalah manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian internal. Nah, ini kalau sudah lulus semuanya, baru bisa mendapatkan gelar CPA. Boleh mengambil sebagian dulu gitu ya, kalau misalnya perlu dipersiapkan gitu. Tapi sebaiknya ambil dulu semua mata ujinya, semuanya diambil sekaligus dalam waktu yang berdekatan, kemudian kita bisa mengetahui ya bagaimana tingkat kesulitan soal. Nah, seperti itu nanti kalau misalnya ada yang tidak lulus itu tinggal mengulang mata uji yang tidak lulus saja. Gitu. Dan ini biasanya ada waktunya ya, ada kesempatan waktunya hanya boleh mengulang berapa kali dalam kurun waktu berapa tahun untuk harus menyelesaikan semua mata uji tersebut. Gitu. Kemudian yang level berikutnya adalah ujian penilaian kompetensi rekan perikatan audit. Jadi kalau sudah CPA, itu nanti bisa mengikuti ujian berikutnya, yaitu mengenai auditing dan assurance lanjutan. Jadi ini bisa menjadi partner ya di kantor akuntan publik gitu. Dan bisa memimpin atau memiliki kantor akuntan publik sendiri kalau misalnya sudah lulus yang ujian level ketiga ini. Gitu. Jadi itu kalau memang kita mau fokus menjadi auditor profesional. Nah, kalau yang tadi USAS itu untuk melegitimasi kita memiliki kompetensi di bidang akuntansi syariah. Sementara kalau di sini fokus ke bagaimana kita menjadi seorang auditor yang profesional. Gitu. Kalau tadi baru akuntan saja, kalau ini ke auditornya. Nah, bahasan yang kedua mengenai independensi auditor syariah. Ini terdapat di Peraturan OJK tahun 2017 tentang independensi akuntan publik dan kantor akuntan publik terhadap pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan, mendefinisikan bahwa dalam memberikan jasa kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan, AP dan KAP menjaga independensi. Jadi ini aturannya ya, dasar hukumnya, bahwa kita sebagai auditor misalnya dan kantor akuntan publik kita harus menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan dan tidak terdapat beberapa kondisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan tersebut. Jadi sebisa mungkin bebas dari benturan kepentingan, ya, conflict of interest. Nah, ini dasar hukumnya. Kalau kita menjadi auditor eksternal. Kemudian yang membahas mengenai independensi auditor itu ada juga di Kode Etik Profesi Akuntan Publik dari IAPI. Di sini menyebutkan ada dua jenis independensi, yaitu independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan. Independence in mind dan independence in appearance. Kalau pemikiran itu benar-benar mutlak yang mungkin bisa diketahui oleh si auditor itu sendiri. Gitu. Tapi kalau independensi dalam penampilan, jadi ini bisa dilihat oleh pihak luar. Misalnya kita memiliki hubungan istimewa dengan auditi, maka itu bisa mengganggu independensi kita. Dan itu masuk ke dalam independensi dalam penampilan. Nah, ini dasar hukumnya. Lalu kalau untuk menjadi auditor syariah, bagaimana? Kalau auditor syariah itu yang dimaksud adalah auditor yang menilai kewajaran laporan keuangan lembaga keuangan syariah, maka dia mengacu ke sini juga, gitu, mengacu ke aturan POJK ini. Dan underline syariahnya di sini berarti dia ya selain menilai kewajaran terhadap laporan keuangan, juga dia dapat memberikan nilai tambah mengenai kepatuhan terhadap syariah, gitu. Dan itu tetap harus menjaga independensi. Jadi independensi kalau kita menjadi auditor itu mau kita menjadi auditor di kantor akuntan publik atau kita menjadi auditor syariah sebagai Dewan Pengawas Syariah misalnya, atau auditor internal di lembaga keuangan syariah, secara independensi itu tetap harus dijalankan. Intinya bebas dari benturan kepentingan. Itu yang paling penting dan harus digarisbawahi. Dimanapun posisi kita berada, kalau yang sudah disebut sebagai auditor, walaupun kita ada di internal maupun di eksternal auditi kita, lembaga auditi kita, maka kita harus bebas dari benturan kepentingan, independen. Kemudian terdapat beberapa riset ya, ini di hasil riset mengenai kondisi yang dapat mempengaruhi independensi. Yang pertama adalah imbalan jasa atau fee audit. Jadi wajar kalau kita memberikan jasa kepada pihak lain dan kita mendapatkan jasa gitu ya. Kita mendapatkan imbalan jasa atau mendapatkan fee, itu wajar. Namun di sini fee audit bisa dapat mempengaruhi independensi. Jadi bukan mutlak mempengaruhi, tapi bisa dapat mempengaruhi. Maka dari itu, aturan dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik membatasi pendapatan dari klien yang memiliki akuntabilitas publik. Jadi untuk klien yang go public, yang sudah sahamnya listing di bursa,
dalam 2 tahun berturut-turut tidak lebih dari 15% total pendapatan yang diterima auditor. Jadi fee audit itu tidak sampai 15% dari pendapatannya si auditor atau pendapatan kantor akuntan publik itu. Jadi itu yang untuk membatasi agar fee audit ini tidak mempengaruhi independensi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah hadiah dan keramah tamahan. Ini jelas bisa mempengaruhi ya. Karena ketika itu diberikan bisa memunculkan ancaman kepentingan pribadi, kemudian bisa memunculkan kedekatan dan intimidasi dari klien atau dari auditi kepada auditor gitu. Jadi ini perlu diwaspadai ketika kita misalnya kita sebagai auditor mendapatkan hadiah dan keramah tamahan dari auditi. Kemudian yang ketiga yang bisa mempengaruhi independensi adalah kepentingan keuangan. Jadi misalnya kondisi kita sebagai auditor itu memiliki saham di perusahaan yang sedang kita audit atau di lembaga keuangan syariah yang sedang kita audit. Maka di sini bisa merusak independensi kita gitu. Karena kita punya saham di sana, kita mau laporan keuangannya tentunya bagus gitu ya. Akhirnya kalau seperti itu bisa mempengaruhi independensi kita untuk menilai kewajaran yang sebenarnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah hubungan bisnis. Jadi misalnya kita sebagai auditor itu memiliki hubungan bisnis kepada klien. Misalnya memiliki usaha bersama atau menggabungkan jasa atau produk kita tertentu dengan pihak klien gitu kan, atau kita sebagai distributor. Nah, pokoknya ada hubungan bisnis dengan klien. Nah, itu bisa mempengaruhi independensi. Yang ketiga adalah yang berikutnya adalah hubungan yang berlangsung lama. Jadi terus-menerus kita menjadi auditor di perusahaan tersebut gitu. Di lembaga keuangan syariah tersebut itu juga bisa mempengaruhi independensi karena semakin dekat gitu ya, semakin akrab nanti bisa mempengaruhi independensi kita. Kita mungkin dalam tanda kutip bisa dirayu untuk mendapatkan laporan audit yang bagus gitu, opini yang bagus, padahal mungkin belum tentu seperti itu. Nah, maka dari itu di IAPI itu mengatur mengenai batasan maksimal yaitu 3 tahun berturut-turut jika berperan sebagai penanggung jawab atas penelaahan pengendalian mutu klien. Itu dibatasi maksimal 3 tahun berturut-turut, dan sebagai partner audit utama adalah selama 2 tahun berturut-turut. Jadi kalau kita sudah menjadi CPA dan menjadi rekan atau partner audit utamanya, maka itu maksimal adalah 2 tahun berturut-turut. Nah, kombinasi peran itu bisa dibatasi maksimal 7 tahun kumulatif, sehingga harus ada jeda pemberian jasa audit pada klien yang sama. Jadi kita boleh memberikan 7 tahun secara akumulasi kepada klien yang sama, namun tidak boleh secara berturut-turut. Untuk partnernya itu 2 tahun, dan untuk penanggung jawab dan penelaahan pengendalian mutu klien itu dibatasi 3 tahun berturut-turut. Kemudian yang terakhir adalah pemberian jasa non-assurance. Nah, ini bisa mengganggu independensi auditor karena jasa yang diberikan bisa berdampak terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun oleh auditi. Jadi, kalau ini contohnya adalah jasa pembukuan dan akuntansi ya, jelas misalnya. Nggak mungkin orang yang sama atau kantor akuntan yang sama memberikan jasa penyusunan laporan keuangan, jasa kompilasi laporan keuangan klien tersebut, kemudian dia juga yang mengaudit. Dia menyusun laporan keuangan, membantu penyusunan laporan keuangan, tapi dia juga yang memberikan jasa assurance atau penilaian yang memadai, yaitu berupa audit atau review. Itu tidak boleh, karena tentunya bisa mempengaruhi. Karena logikanya, kalau kita yang menyusun, kita tentu maunya dinilai yang bagus, gitu kan. Nah, kita yang menyusun, kita yang mengaudit, itu akan jelas sangat mempengaruhi independensi. Jadi hal-hal ini sebaiknya dihindari agar tidak terjadi konflik of interest atau benturan kepentingan tadi. Kemudian bahasan yang berikutnya adalah mengenai pengawas kepatuhan syariah, termasuk lembaga hisbah di sini. Kepatuhan syariah itu didefinisikan sebagai pelaksanaan sesuatu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi kalau kita melaksanakan sesuatu apapun itu, kalau sesuai dengan prinsip syariah, maka itu kita patuh terhadap prinsip syariah. Misalnya contohnya ibadah, termasuk muamalah dalam hal ini. Nah, tujuan sebenarnya atau dari kenapa sih kita harus melaksanakan sesuatu itu harus memenuhi makosid syariahnya gitu ya. Jadi ada beberapa ini amanah yang harus kita lakukan sebagai umat Islam, itu adalah melaksanakan sesuatu dengan bertujuan
mengarah kepada maqasid syariah, yaitu agama, akal, keturunan, harta, dan kehormatan. Ini yang harus kita jaga agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakannya. Ketika kita menggunakan akal kita, ketika kita menggunakan harta kita, itu diarahkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, itu adalah untuk mencapai maqasid syariah. Nah, menurut Mardian tahun 2015, ini beliau merangkum transaksi yang dilarang menurut prinsip syariah adalah yang mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Nah, untuk riba itu tidak ada resiko dan usaha. Jadi maksudnya juga di sini kalau misalnya kita melaksanakan transaksi itu tidak boleh mengandung unsur riba yang mungkin itu menguntungkan salah satu pihak gitu ya. Kalau riba itu bisa merugikan pihak lain, dan ini juga tidak boleh dilakukan gitu. Kemudian yang kedua adalah gharar baik dari objek, akad maupun waktu penyerahan. Ini tidak boleh sesuatu yang abu-abu yang tidak bisa diketahui oleh pihak lain, atau asimetri informasi ya yang kita kenal dalam istilah akuntansinya. Jadi kita menyembunyikan atau ketidakjelasan, terdapat ketidakjelasan mengenai objek yang kita beli, misalnya yang kita jual, itu tidak boleh mengandung unsur gharar. Kemudian ada unsur maisir, yaitu tidak mengandung unsur perjudian ya, yaitu zero sum game, jadi tidak ada unsur permainan yang bisa mungkin gambling gitu, memunculkan gambling. Nah, ini tidak boleh dilakukan ketika kita melaksanakan transaksi gitu ya, sesuai dengan prinsip syariah. Nah, berbicara mengenai lembaga hizbah. Menurut bahasa, hizbah ini berasal dari kata hasabah yang berarti memperhitungkan, menaksir, mengkalkulasi, memikirkan, dan memberikan pandangan. Nah, itu hasabah ya maksudnya, dan untuk sebagai dasar definisi dari hizbah. Kemudian secara etimologi diartikan sebagai memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sementara menurut terminologinya, hizbah didefinisikan adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya dan melarang kemungkinan apabila ada yang mengerjakannya. Jadi intinya lembaga hizbah ini didirikan untuk bisa melakukan pengawasan terhadap praktek bisnis syariah. Nah, lembaga hizbah yang ada di Indonesia ini ada MUI, yaitu dalam hal ini DSN-nya ya, Dewan Syariah Nasional, yang dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai tuntutan syariat Islam. Jadi nanti DSN MUI ini menerbitkan fatwa-fatwa yang bisa menjadi acuan bagi kita untuk melaksanakan transaksi berbasis syariah. Kemudian lembaga hizbah yang kedua yang bisa disebut juga hizbah adalah DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Nah, DPS ini merupakan perpanjangan tangan dari DSN MUI dalam mengawal kepatuhan terhadap fatwa yang ditetapkan. Ini biasanya bentuknya ada dan berkedudukan di lembaga keuangan syariah gitu. Jadi setiap lembaga keuangan syariah itu harus memiliki DPS. Kemudian ada OJK yang merupakan lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk memiliki fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, kemudian sekarang juga sudah maraknya fintech ya, karena sudah seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi. Jadi, OJK ini melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek bisnis syariah tersebut, apalagi untuk lembaga keuangan. Nah, kemudian ada juga Bank Indonesia, ini khusus untuk yang perbankan, di mana Bank Indonesia ini sebagai bank sentral juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan resiko. Kemudian ada juga kementerian ini bisa termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, BUMN, serta Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi beberapa kementerian terlibat dalam upaya untuk mengawasi praktek bisnis syariah di Indonesia. Kemudian ada KPPU. KPPU ini adalah Komite Pengawasan dan Persaingan Usaha, di mana KPPU ini tujuannya adalah meningkatkan persaingan usaha dan kemitraan sehat untuk mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kemudian ada juga yang berikutnya yaitu BPOM. BPOM ini Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi kalau misalnya kita memiliki produk atau ada perusahaan yang memiliki produk berupa obat dan makanan, ini juga diawasi oleh BPOM. Nah, kenapa BPOM ini bisa dianggap sebagai lembaga hisbah? Karena dia mengawasi gitu ya kualitas dari produk obat dan makanan itu, apakah berbahaya atau tidak, seperti itu. Dan apakah ini melanggar atau tidak mengandung unsur narkotika, itu juga dilakukan oleh BPOM. Kemudian ada yang berikutnya adalah YLKI. YLKI ini Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nah, ini sebenarnya organisasi kemasyarakatan dan bentuknya independen, tidak dimiliki oleh pemerintah ya, bukan miliknya pemerintah. Jadi di sini untuk memberikan edukasi, YLKI ini memberikan edukasi kepada konsumen untuk peduli terhadap dirinya dan lingkungannya gitu ya. Jadi di sini juga memberikan wawasan kepada konsumen agar peduli terhadap apa yang ia beli, apa yang ia gunakan atau peroleh melalui transaksi perdagangan gitu. Jadi YLKI berfungsi dalam hal membantu konsumen. Jadi ini juga dianggap sebagai pengawas bagi industri gitu ya. Nah, kemudian ada BPSK yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi kalau misalnya ada persengketaan yang melibatkan konsumen dan produsen, itu BPSK bisa berfungsi di sini dan merupakan lembaga peradilan konsumen di daerah tingkat 2 di seluruh Indonesia. Jadi bisa memberikan perlindungan kepada konsumen, juga menangani penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan umum. Nah, ini adalah lembaga-lembaga hisbah di Indonesia yang semuanya berfungsi untuk memiliki kewenangan untuk mengawasi praktek bisnis yang ada di Indonesia, khususnya kalau untuk yang syariah pun dilengkapi oleh MUI dan DPS. Kalau yang non-syariah ini semuanya berperan nih. Semuanya berperan, tapi karena kaitannya dengan praktek bisnis yang agar sesuai dengan prinsip syariah, maka yang paling penting adalah yang dari peran MUI dan peran DPS di sini. Seperti itu. Nah, kemudian menginjak ke topik berikutnya. Topik berikutnya itu mengenai standar audit. Standar audit ini menggunakannya sama ya, menggunakan standar profesional akuntan publik dengan beberapa, di sini ada beberapa bahasan di standar audit dan ini bisa dibaca atau diperoleh langsung di websitenya IAPI. Untuk lebih jelasnya bisa di-download di sana isian dari standar audit ini, di mana akan membahas mengenai prinsip umum dan tanggung jawab, kemudian penilaian resiko dan respon terhadap resiko yang telah dinilai, bukti audit, penggunaan hasil pekerjaan pihak lain, kesimpulan audit dan pelaporan, serta area khusus. Jadi ini adalah komponen dari standar audit yang terbaru ya. Jadi bisa di-download di IAPI. Untuk pembahasan yang lebih detail ada di sana. Intinya yang mau saya sampaikan di sini, baik itu auditor secara umum maupun auditor secara syariah, dalam praktek auditnya tetap menggunakan standar audit yang ada, yaitu yang diterbitkan oleh IAPI gitu. Karena dalam proses auditnya itu sama saja gitu ya, maksudnya dalam mengumpulkan bukti apa yang harus dilakukan, prosedurnya apa saja, itu sama seperti yang dilakukan oleh auditor pada umumnya. Berikutnya adalah mengenai tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor itu ada 4 hal. Yang pertama adalah auditor itu harus memperoleh keyakinan memadai terhadap penilaian kepatuhan syariah. Nah, ini spesifik ke auditor syariah ya. Jadi dia harus, kalau auditor secara umum dia harus memiliki keyakinan memadai sebenarnya terhadap penilaian kewajaran atas laporan keuangan. Nah, kalau dia menjadi auditor syariah, maka juga harus memiliki keyakinan memadai mengenai penilaian terhadap kepatuhan syariah. Kemudian yang kedua adalah skeptisisme profesional ini harus terus dijaga. Jadi bagaimana kita tidak begitu saja langsung percaya terhadap apa informasi yang diberikan oleh klien tanpa melakukan prosedur audit terlebih dahulu gitu. Jadi kita lakukan pembuktian terlebih dahulu, baru kita yakin bisa mencapai yang tujuan yang tadi, yang pertama ini. Karena kita memiliki tanggung jawab yang pertama, maka kita harus memiliki skeptisisme profesional tersebut. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan pengetahuan dan keahlian profesional. Kita bisa memperoleh keyakinan yang memadai, kita bisa melakukan proses audit kalau kita memiliki kemampuan sebagai auditor. Jadi harus terus melakukan peningkatan terhadap pengetahuan kita dan keahlian kita sebagai auditor.
dengan cara mengikuti berbagai pelatihan yang ada. Kemudian yang terakhir adalah mencegah dan mendeteksi kecurangan. Jadi dalam proses audit kita harus melakukan tanggung jawab ini juga, gitu ya. Dengan cara kita menilai sistem pengendalian internalnya, kalau misalnya ada kemungkinan cacat dari sistem pengendalian internal tersebut, kita juga bisa melaksanakan tanggung jawab pencegahan dan pendeteksian kecurangan dengan memberikan saran perbaikan kepada auditi kita untuk bisa memiliki sistem pengendalian internal yang lebih baik. Nah, masuk ke bahasan terakhir, yaitu mengenai tata kelola lembaga keuangan syariah modern. Ini dasar hukumnya ada di beberapa peraturan, beberapa regulasi. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ini bisa di-download juga ya di website secara umum. Itu kalau undang-undang dipublish dan kita bisa langsung membaca secara detail di sana. Nah, setidaknya uraian tentang tata kelola dan Dewan Pengawas Syariah itu adalah mengenai kewajiban bank syariah membentuk DPS, fungsi DPS, ketentuan lebih lanjutnya juga diatur di Peraturan Bank Indonesia, nanti ada disebutkan di slide berikutnya. Kemudian bahwa bank syariah juga harus menerapkan tata kelola yang baik. Kemudian bank syariah juga wajib menyusun prosedur internal atau SOP mengenai pelaksanaan prinsip tersebut. Jadi ini diatur di Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah. Kemudian di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang Perbankan ini juga merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92, dan di mana di undang-undang ini secara spesifik menjelaskan adanya jenis bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, dan pada bagian penjelasan pasal disebutkan tentang Dewan Pengawas Syariah meskipun tidak diuraikan lebih lanjut. Jadi awalnya yang sudah muncul di Undang-Undang tahun 98, kemudian di tahun 2008 diterbitkanlah khusus untuk perbankan syariah. Kemudian Peraturan Bank Indonesia yang lebih spesifik lagi, ini di nomor 11/3 PBI 2009 tentang Bank Umum Syariah, dan di situ menyebutkan mengenai tata kelola dan Dewan Pengawas Syariah itu adalah mengenai bahwa bank berkewajiban membentuk DPS setingkat pusat. Terus kemudian ada syarat-syaratnya juga diungkapkan di sana, tanggung jawab dan tugas DPS, kemudian komposisi DPS dan batasan rangkap jabatannya bagaimana, dan mekanisme pemilihan dan pengangkatan DPS. Kemudian yang keempat itu adalah PBI nomor 11 tahun 2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Nah, ini mengenai usulan pengangkatan DPS dan masa jabatan, tugas dan tanggung jawab DPS, pembuatan laporan hasil pengawasan oleh DPS, ketentuan rapat bagi DPS, dan aspek transparansi DPS. Jadi ini fokus ke DPS-nya ya. Dan ini masuk ke dalam tentang pelaksanaan Good Corporate Governance. Terus kemudian yang kelima, ini PBI nomor 6 tahun 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Di sini juga kaitannya juga sama tentang DPS juga. Kemudian surat edaran Bank Indonesia tentang pelaksanaan Good Corporate Governance. Ini mengenai mekanisme, ini juga kebanyakan tentang DPS juga. Jadi maksudnya di sini adalah, nah ini intinya DPS di sini adalah memiliki peran yang penting dalam menciptakan tata kelola yang baik di Bank Umum Syariah maupun unit usaha syariah. Kemudian ada juga di surat edaran Bank Indonesia juga tentang pedoman pengawasan syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi DPS. Ini juga spesifik menjelaskan mengenai isi laporan dari hasil pengawasan DPS di Bank Syariah. Dan ada juga surat keputusan DSN MUI, jadi MUI juga berperan dalam hal ini mengenai petunjuk pelaksanaan penetapan anggota DPS pada lembaga keuangan syariah. Jadi bagaimana menetapkan siapa yang akan menjadi DPS itu juga diatur oleh surat keputusan DSN MUI. Nah, jadi dalam hal tata kelola dan Dewan Pengawas Syariah di sini adalah poin penting yang adalah bahwa DPS itu memiliki peran penting dalam menjaga atau menjamin tata kelola yang baik di lembaga keuangan syariah. Nah, jadi demikian yang bisa saya sampaikan mengenai isu-isu kontemporer di dalam audit syariah. Ada beberapa bahasan tadi, untuk lebih jelasnya lebih lengkapnya bisa dibaca di buku audit syariah yang itu sudah sudah diedarkan secara luas dengan bentuk e-book maupun bisa juga bagi yang berminat untuk hard
filenya dalam bentuk buku cetak, itu juga bisa menghubungi saya secara langsung. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.